Pemirsa, polemik calon tunggal dalam masa pendaftaran Pilkada 2015 ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah partai politik tidak mampu melahirkan calon-calon kepala daerah yang berkualitas? Apakah partai politik bisa disalahkan dan sebetulnya apa solusi yang bisa kita tarik dari polemik ini? Inilah yang akan kami perbincangkan pada hari ini pemirsa, tetapi sebelum itu kita simak dulu informasi berikut ini. Banyaknya daerah yang mengusung satu pasangan calon dalam Pilkada serentak 2015 memicu pro kontra penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Pangkal masalah munculnya calon pasangan tunggal dinilai justru berasal dari partai politik. Gagal melakukan proses pengkaderan oleh parpol berakibat tidak mampunya parpol untuk mencalonkan kepala daerah. Partai politik pun dinilai paling bertanggung jawab atas munculnya calon tunggal di sejumlah daerah. Kemudian teman-teman di partai politik tetap tidak melakukan pencalonan dengan alasan bahwa dia terlalu kuat, biayanya mahal. Nah, harusnya DPR dan kemudian partai politik itu yang mengusahakan supaya pilkada jadi murah. Tidak perlu ada mahar, tidak perlu ada kampanye yang begitu mahal ya, termasuk juga baliho-baliho. Peraturan pengganti undang-undang untuk mengatur calon tunggal di pilkada serentak pun menjadi salah satu opsi yang telah dikoordinasikan antara pemerintah, KPU, dan Bawaslu. Namun, kepastian untuk mengeluarkan Perpu tersebut kini di tangan Presiden Joko Widodo. Apanya? Belum sampai ke sana lah. Ini kita lihat dulu tanggal 3. Selain menanti keputusan Presiden, pemerintah juga masih menunggu perkembangan daerah yang memiliki calon tunggal. Perkembangan dipantau hingga hari ini atau pendaftaran lanjutan untuk daerah yang terdapat kurang dari 2 pasangan. Namun jika masih terdapat 1 calon, maka pemerintah akan membuka opsi menerbitkan Perpu. Dengan Perpu ini harus dijawab beberapa persoalan yang mungkin terjadi kalau pada gilirannya hanya tinggal 1 calon. Nah, buat kami harus bisa menunjukkan sikap yang netral dan harus memastikan bahwa ini bukan otoritas kami supaya mereka juga memahami kami gitu. Selain itu, masalah lainnya yang mengganjal adalah mahar atau pemberian uang kepada parpol yang disebut-sebut sebagai faktor urungnya kader maju dalam pilkada. Sebagai contoh terbaru, bakal calon Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Usman Ihsan, mengaku membayar sejumlah uang mahar agar bisa maju dalam pilkada serentak. Namun menolak menyebut besarnya nilai mahar karena merupakan rahasia partai. Usman Ihsan berpasangan dengan Tan Mewa yang diusung Partai Gerindra serta Partai Keadilan Sejahtera. Namun nyanyian bakal calon kandidat kepala daerah itu dibantah DPD Partai Keadilan Sejahtera Sidoarjo. Itu rahasia partai itu. Kan semua orang dibolehkan kan itu. Iya, tapi kalau nominal rahasia partai. Yang jelas saya kosong dari PKS tidak apa-apa. Kita sampaikan pada hari ini bahwa kita tidak ada yang namanya nilai-nilai mahar apapun yang disebut oleh masyarakat itu. Tentunya kita melihatnya adalah dari sisi objektivitas politik belaka insya Allah. Jadi deal politiknya seperti apa ya dengan pasangan ini? Kami mensepakati visi misi ya. Melahirkan pemimpin-pemimpin baru adalah salah satu tugas dan fungsi utama partai politik. Namun jika itu gagal dilakukan, di manakah letak tanggung jawab partai politik itu? Tersentak masalah pilkada serentak, bersiasat di pilkada serentak, itulah yang menjadi topik pada pagi hari ini. Pemirsa, saya langsung ke Ketua DPP Golkar, Bang Leo Nababan. Bang Leo, fenomena calon tunggal cermin kegagalan kaderisasi parpol. Gimana tuh Bang? Iya, 1 bulan saya tidak mau lagi diwawancara-wawancara. Kenapa? Tapi karena judulnya ini Sylvia tersentak, saya pun tersentak, saya mau untuk diwawancara. Saya sepakat bahwasanya ini adalah kegagalan partai politik. Anda sepakat? Saya sepakat. Parpol-parpol lain kayaknya nggak mau disalahkan? Kita harus jujur kepada bangsa ini kalau ingin kita mau maju. Kenapa? Ada yang mengatakan nanti kalau dia terlampau kuat, maka kita tidak bisa lagi melawan, tidak usah kita maju. Mari kita berpikir melihat secara besar untuk bangsa ini. Jangan berpikir karena untung dan rugi. Mari kita bersifat negarawan. Kalau selama ini berarti dalam mencalonkan masih mempertimbangkan untung dan rugi ya Bang? Iya, soal biaya? Karena tadi ada pemimpin elit partai mengatakan itu. Ngapain melawan dia? Sedangkan dia masih kuat. Dia tidak memikirkan, itu memikirkan
in looking dia saja. Harus memikirkan global bangsa ini. Kalau dalam Golkar gimana Bang? Pertimbangannya dalam memajukan calon itu pertama apa? Iya, sebenarnya jujur saya mengatakan hampir semua partai saat ini kaderisasinya gagal. Kaderisasinya gagal karena semuanya pragmatis. Saya jujur mengakui di Golkar pun itu terjadi. Saya harus berani mengatakan itu. Pragmatis dalam arti yang elektabilitasnya tinggi itu yang dimajukan? Iya betul, tetapi ada juga hal-hal faktor X dan Y dan Z. Bayangkan, ada orang yang tidak disurvei, ada yang tidak ikut fit and proper test, bisa lolos. Karena apa? Dia tidak membuat aturan itu dengan baik. Saya bandingkan dengan di kunjungan saya dulu dengan tim ke Cina, untuk kader partai itu sampai politbiro 15 tahun dididik. 15 tahun? Iya, itu di Cina, sampai untuk tingkatan politbiro. Di kita hanya mengatakan survei tinggi, Bapak tadi Sumarsono di luar ngomong mahar politik. Ini yang membuat terdegradasi bangsa ini. Saya mau tegas katakan, kita harus memperkuat memang demokrasi ini dengan benar. Tetapi harus dimulai dari partai politiknya, harus pemimpin-pemimpinnya punya etika dan moralitas yang tinggi. Oke, harus dimulai dari partai politiknya. Anda mengakui itu, Mas Niko, ini pengakuan yang luar biasa ya dari Bang Leo, diakui kalau misalnya partai politik yang salah. Anda sepakat juga? Ya, saya kira tanggung jawab terbesar ini ada di partai politik. Karena bagian juga dalam pilkada ini sebenarnya ada dua stakeholder utama yang menentukan berhasil tidaknya pilkada serentak ini, yaitu partai politik dan sebenarnya juga dari perseorangan. Nah, memang perseorangan sudah ditutup karena memang persyaratan lebih susah dan segala macam. Nah, sekarang memang dari partai politik ini mereka yang membuat undang-undang, mereka juga harusnya yang bisa mengantisipasi, sudah memikirkan kalau hal seperti ini akan terjadi. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah apakah memang partai politik ini punya komitmen untuk mensukseskan hajatan demokrasi ini, ya kan? Kalau memang mereka benar-benar komited terhadap nilai-nilai demokrasi, mestinya menang kalah itu adalah nomor kesekian. Yang pertama itu adalah mensukseskan demokrasi sendiri. Dan di dalam demokrasi ini memang selalu wajar ada yang namanya menang kalah. Tapi kan menang kalah itu mungkin hanya untuk saat ini. Mungkin untuk yang periode berikutnya, mungkin untuk pilkada tahun 2017, bisa saja itu berubah. Oleh karena itu kalau pragmatisme itu yang menjadi dasar, memang partai politik tidak akan pernah menjadi partai yang modern di Indonesia. Seharusnya memang partai politik itu dilembagakan supaya mekanisme untuk rekrutmen, untuk seleksi kepemimpinan dan segala macam itu bisa berjalan secara lebih baik lagi. Kemarin ini kan semuanya sepertinya tergagap-gagap. Ya, tergagap-gagap karena mungkin misalnya di awal banyak partai politik itu sudah tidak mempersiapkan kader-kadernya. Mereka menunggu kira-kira siapa ini yang paling kuat pinangannya atau gisinya yang paling kuat, siapa nih yang paling tinggi ini elektabilitasnya dan seterusnya. Padahal mereka sadar sebenarnya bahwa tidak semua faktor itu yang sebenarnya menentukan kemenangan. Di dalam kontestasi elektoral, kadang yang namanya pasangan underdog atau yang tidak diperhitungkan itu bisa jadi menang. Di Pilgub Jakarta pada waktu Pak Jokowi maju, itu kan semua udah yakin, survei juga yakin satu putaran Fauzi Bowo menang. Tapi nyatanya tidak juga. Nah, harusnya partai politik sadar. Oleh karena itu sekarang ini untuk mensukseskan pilkada serentak 9 Desember, kita minta benar ini. Partai politik ini adalah benar-benar ujian bagi partai politik seberapa yakin, seberapa mereka ini komite terhadap nilai-nilai demokrasi. Kalau memang benar mereka harusnya maju, apalagi yang koalisi di pemerintahan, KIH. Kalau sampai tidak mengajukan calon di 8 daerah atau 9 daerah yang belum ada calonnya, maka itu patut dipertanyakan. Seberapa serius mereka ini mendukung pemerintahan sekarang ini. Oke, tadi Anda bilang ini menang kalah ya. Jangan dulu mikir-mikir udah mau menang mau kalah. Tapi kan kalau kalah ini konsekuensinya besar. Biaya politik yang dikeluarkan, biaya pencalonan yang dikeluarkan, mahar yang dikeluarkan udah besar kan? Saya kira gini, politik itu ada investasi jangka pendek, jangka panjangnya juga. Jadi mungkin kalah sekarang tapi bisa jadi itu bisa merebut hati masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga menunjukkan bahwa mereka ini punya calon. Sehingga ketika misalnya nanti periode pilkada berikutnya, mereka juga bisa bilang, look ini dulu pernah kita ajukan, memang dulu kalah, tapi sebenarnya ini calon yang baik. Itu juga bisa. Jadi jangan dianggap bahwa kontestasi 9 Desember ini adalah pertarungan terakhir. Tapi ini justru dianggap sebagai pertarungan yang biasa saja. Jadi nanti masih ada berikutnya. Nah, memang
partai politik kemarin juga mengalami kegagapan karena ada misalnya keputusan MK terkait dengan petahana dan juga terkait dengan dilarangnya atau harus mundurnya anggota DPR DPRD. Nah ini yang kemudian saya kira membuat konstelasi 2 minggu terakhir sebelum pendaftaran ditutup itu menjadi sangat agak dinamis sekali. Gitu. Saya sepakat dengan dengan Pak Niko. Ada satu masalah yang paling besar saya rasa Mas Niko di negara kita, yaitu dibatasinya kader-kader terbaik bangsa ini untuk maju pemimpin bangsa. Contoh dari sektor Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, TNI, kepolisian, PNS seperti beliau ini. Kita harus mengatakan MK tadi yang napi aja bisa maju lagi. Kenapa kader-kader terbaik ini tidak bisa? Saya beri contoh, di TNI orang mau masuk ke kolonel itu harus dulu ikut pendidikan. Mau masuk bintang itu dia harus lemhanas. Demikian juga di PNS, ada dia jenjang pendidikan. Tetapi kita menutup untuk ikut ini, harus mundur dulu, harus ini tidak fair menurut saya. Menutup kader-kader terbaik bangsa dari unsur TNI, Polri, dan juga PNS. Dan ini harus dipikirkan jangka panjang ke depan. Dari segi regulasi, berarti ini dari juga regulasi, tugas dari teman-teman di DPR di ini. sektor ini ada banyak kader-kader negara yang hebat. Baik, nanti saya akan tanya ke Pak Sumarsono. Ini dua narasumber di sini sudah sepakat, katanya parpol ini bisa disalahkan, sepatutnya disalahkan. Tetapi kemarin ada pernyataan dari Mendagri yang mengatakan parpol jangan disalahkan lah, karena ini kan banyak faktor. Oke, nanti saya akan minta tanggapannya ya dari Pak Sumarsono, pemirsa, tapi kita harus jeda terlebih dahulu.